Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang maha mendengar setiap bisikan hati, maha mengetahui setiap air mata yang jatuh dalam kesunyian, dan maha memahami setiap kegelisahan yang bahkan tidak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang mengajarkan bahwa doa adalah kekuatan seorang mukmin, bahwa tawakal adalah penenang hati, dan bahwa harapan kepada Allah tidak boleh pernah padam. Sahabat namun kolbu, ada saat-saat dalam kehidupan ketika kita merasa tidak sanggup lagi bercerita kepada siapapun. Bukan karena tidak memiliki orang yang peduli, tetapi karena ada luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ada beban yang terlalu rumit untuk diceritakan. Ada kesedihan yang hanya mampu dipahami oleh Allah. Pada saat seperti itulah, banyak orang memilih diam. Mereka bangun di sepertiga malam. Mereka duduk dalam kesunyian. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Hanya ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kepada Rob semesta alam. Dan di dalam keheningan itu, air mata perlahan mengalir. Bukan air mata keputusasaan, tetapi air mata penghambaan. Air mata seorang hamba yang percaya bahwa Allah masih mendengar. Sahabatku, ada sesuatu yang sangat indah ketika seseorang mulai menemukan ketenangan di dalam doa. Masalahnya mungkin belum selesai, utangnya mungkin belum lunas, pekerjaannya mungkin belum membaik, doanya mungkin belum tampak dikabulkan. Tetapi anehnya, hatinya menjadi lebih damai, pikirannya lebih tenang, jiwanya tidak lagi mudah panik. Mengapa bisa demikian? Karena Allah sedang menenangkan hatinya sebelum mengubah keadaannya. Seringkali Allah tidak langsung mengangkat ujian seorang hamba, namun Allah terlebih dahulu menguatkan hati hamba itu agar mampu melewati ujian dengan penuh keyakinan. Dan ketenangan seperti inilah yang merupakan nikmat luar biasa. Sahabat namun kolbu, banyak orang mengira bahwa tanda datangnya rezeki hanyalah bertambahnya harta. Padahal salah satu rezeki terbesar adalah ketika Allah menghadiahkan hati yang tenang. Karena hati yang tenang akan mampu melihat peluang. Hati yang tenang akan mampu berpikir jernih. Hati yang tenang akan mampu bersabar. Dan hati yang tenang akan lebih mudah menerima pertolongan Allah. Bisa jadi ketika akhir-akhir ini kamu lebih sering menikmati doa-doa yang sunyi, lebih sering ingin berbicara kepada Allah daripada mengeluh kepada manusia, lebih sering menemukan kedamaian ketika bersujud. Itu bukan sesuatu yang biasa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan dirimu untuk menerima keberkahan yang lebih besar. Karena sebelum Allah membuka pintu rezeki yang luas, seringkali Allah terlebih dahulu membuka pintu kedekatan dengannya. Yang pertama, doa yang sunyi membuatmu menyadari bahwa Allah selalu mendengar. Sahabat namun kolbu, di dunia ini tidak semua orang mampu memahami isi hati kita. Kadang kita sudah menjelaskan panjang lebar tetapi tetap disalahpahami. Kadang kita berharap dimengerti tetapi justru diabaikan. Kadang kita ingin bercerita tetapi khawatir menjadi beban bagi orang lain. Namun Allah berbeda. Sebelum kita berbicara, Allah sudah mengetahui. Sebelum air mata jatuh, Allah sudah melihat. Sebelum hati mengadu, Allah sudah memahami. Karena itulah, ketika seseorang mulai menikmati doa-doa dalam kesunyian, ia sedang merasakan sesuatu yang sangat istimewa. Ia tidak lagi merasa benar-benar sendirian. Ia sadar bahwa Rob yang menciptakan langit dan bumi sedang mendengarkan setiap bisikan hatinya. Kesadaran inilah yang melahirkan ketenangan, karena hati tidak lagi menggantungkan dirinya kepada manusia, tetapi kepada Allah yang maha mendengar. Yang kedua, kamu lebih memilih mengadu kepada Allah daripada mengeluh kepada manusia.
sahabat namun kolbu. Mengeluh kepada manusia seringkali hanya membuat hati lega sesaat. Namun mengadu kepada Allah memberikan kekuatan yang jauh lebih dalam. Bukan karena Allah belum mengetahui masalah kita, tetapi karena doa adalah bentuk penghambaan. Ketika kita berdoa, kita sedang mengakui bahwa kita lemah, bahwa kita membutuhkan pertolongannya, bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Dan pengakuan seperti inilah yang dicintai Allah. Semakin sering seorang hamba datang kepada Allah dalam doa, semakin lembut pula hatinya. Ia tidak lagi sibuk mencari simpati manusia. Ia lebih sibuk mencari ridha Allah. Ia tidak lagi berharap semua orang memahami dirinya, karena baginya cukuplah Allah yang maha mengetahui isi hatinya. Yang ketiga, doa yang sunyi menumbuhkan keyakinan sebelum jawaban itu datang. Sahabat namun kolbu. Ada keajaiban yang sering tidak disadari. Karena Allah belum mengabulkan doa kita, namun Allah sudah lebih dahulu menghadirkan keyakinan di dalam hati. Keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Keyakinan bahwa setiap penantian memiliki hikmah. Dan keyakinan itu sendiri adalah rezeki yang luar biasa. Karena banyak orang memiliki harta tetapi kehilangan harapan. Sebaliknya, ada orang yang belum memiliki banyak harta tetapi hatinya penuh keyakinan kepada Allah. Maka ia tetap mampu tersenyum, tetap mampu bersabar, tetap mampu melangkah. Sahabatku, jika akhir-akhir ini setiap selesai berdoa kamu merasa lebih tenang, lebih ringan, lebih yakin, meskipun keadaan belum berubah, jangan anggap itu hal yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang menurunkan ketenangan sebagai tanda bahwa pertolongannya sedang mendekat. Dan seringkali ketenangan itulah yang menjadi awal datangnya berbagai bentuk rezeki dan keberkahan. Sahabat namun kolbu. Doa yang paling indah bukan selalu doa yang langsung dikabulkan, tetapi doa yang membuat hati semakin dekat kepada Allah. Karena ketika hati telah dekat kepadanya, kita akan menyadari bahwa nikmat terbesar bukan hanya mendapatkan apa yang kita minta, melainkan merasakan bahwa Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah kehidupan. Yang keempat, doa yang sunyi mengajarkan bahwa tidak semua jawaban harus datang dengan cepat. Sahabat namun kolbu. Salah satu ujian terbesar dalam doa adalah menunggu. Banyak di antara kita yang mampu berdoa, namun tidak semua mampu bersabar ketika jawaban belum segera datang. Padahal Allah adalah zat yang maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengabulkan setiap permohonan hambanya. Seringkali kita hanya melihat hari ini, sedangkan Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Kita hanya mengetahui apa yang sedang kita inginkan, namun Allah mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan. Sahabatku, bukankah ada banyak hal dalam hidup yang dahulu kita anggap sebagai keterlambatan, tetapi setelah waktu berlalu justru kita sadari sebagai bentuk kasih sayang Allah? Mungkin dahulu kita kecewa karena sebuah pekerjaan tidak kita dapatkan. Namun beberapa tahun kemudian kita menyadari bahwa pekerjaan itu justru akan menjauhkan kita dari keluarga. Mungkin dahulu kita sedih karena sebuah rencana gagal. Namun ternyata kegagalan itu menyelamatkan kita dari penyesalan yang jauh lebih besar. Begitulah Allah bekerja, dengan ilmu yang tidak terbatas, dengan kasih sayang yang seringkali baru kita pahami setelah waktu berlalu. Ketika seseorang mulai menikmati doa meskipun jawabannya belum datang, sesungguhnya ia sedang naik ke tingkat keimanan yang lebih tinggi. Karena ia tidak lagi beribadah hanya demi mendapatkan hasil. Ia beribadah karena ia mencintai Allah. Dan hati seperti inilah yang sangat dicintai oleh Rabb semesta alam. Yang kelima, dalam kesunyian doa, Allah sedang memperbaiki hatimu sebelum memperbaiki keadaanmu. Sahabat namun kolbu. Seringkali kita meminta agar Allah mengubah keadaan. Kita ingin masalah selesai,
Kita ingin rezeki bertambah. Kita ingin kehidupan menjadi lebih mudah. Namun, tahukah sahabat, tidak jarang Allah justru terlebih dahulu memperbaiki hati kita. Karena hati yang benar akan mampu menghadapi keadaan apapun. Sedangkan hati yang rapuh akan tetap merasa gelisah meskipun dunia telah diberikan kepadanya. Allah mengajarkan kesabaran. Allah menumbuhkan keikhlasan. Allah memperkuat tawakal. Allah membersihkan hati dari iri, dengki, dan prasangka buruk. Dan semua itu sering terjadi ketika kita rajin berdoa dalam kesunyian. Sahabatku, mungkin kita merasa tidak ada yang berubah, padahal sesungguhnya yang berubah adalah diri kita sendiri. Kita menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih mudah memaafkan, lebih sedikit mengeluh, lebih banyak bersyukur. Bukankah itu adalah rezeki yang luar biasa? Karena perubahan hati adalah awal dari perubahan kehidupan. Dan ketika hati telah siap, Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan pada waktu yang paling tepat. Yang keenam, doa yang sunyi menjadikan hatimu lebih bergantung kepada Allah daripada kepada dunia. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang merasa bahwa kebahagiaannya bergantung pada pekerjaan, bergantung pada tabungan, bergantung pada jabatan, bergantung pada manusia. Namun semua itu perlahan berubah ketika ia semakin sering berbicara dengan Allah. Ia mulai menyadari bahwa semua sebab hanyalah titipan. Yang benar-benar menentukan hanyalah Allah. Pekerjaan hanyalah jalan, rezeki tetap datang dari Allah. Manusia hanyalah perantara, pertolongan tetap berasal dari Allah. Usaha adalah kewajiban, tetapi hasil tetap berada dalam kehendak Allah. Sahabatku, kesadaran seperti ini membuat hati menjadi lebih tenang. Karena kita tidak lagi takut kehilangan dunia, kita lebih takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Dan ketika hati mulai bergantung kepada Allah, kehidupan menjadi jauh lebih ringan. Kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap berusaha sebaik mungkin, tetapi kita tidak lagi diperbudak oleh rasa takut yang berlebihan. Karena kita yakin, selama Allah bersama kita, tidak ada alasan untuk kehilangan harapan. Yang ketujuh, doa yang sunyi menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang selama ini terlupakan. Sahabat namun kolbu, ketika seseorang sering berdoa dalam kesunyian, ia akan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya terabaikan. Ia mulai bersyukur karena masih bisa bernapas, masih mampu berjalan, masih bisa mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, masih memiliki kesempatan untuk bertaubat, masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri. Sahabatku, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum Allah berikan, hingga lupa melihat begitu banyak nikmat yang sudah berada di genggaman. Padahal rasa syukur adalah salah satu pintu terbesar datangnya keberkahan. Ketika hati dipenuhi syukur, kehidupan terasa lebih lapang. Masalah yang sama terasa lebih ringan. Ujian yang sama terasa lebih mudah dijalani. Karena hati mulai melihat bahwa kasih sayang Allah sebenarnya telah hadir setiap hari, bahkan melalui nikmat-nikmat yang tampak sederhana. Maka, jika doa-doamu membuatmu semakin mudah bersyukur, semakin mudah mengucapkan Alhamdulillah, semakin mudah menerima kehidupan, jangan anggap itu sebagai hal yang biasa, karena bisa jadi Allah sedang memperluas kapasitas hatimu untuk menerima rezeki yang jauh lebih besar. Sahabat namun kolbu, semakin sering kita berbicara kepada Allah dalam kesunyian, semakin sedikit kegelisahan yang tersisa di dalam hati. Karena setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus bukan hanya membawa harapan, tetapi juga membawa ketenangan yang perlahan memenuhi seluruh jiwa. Dan ketenangan itulah yang sering menjadi awal datangnya berbagai keberkahan dalam kehidupan. Yang kedelapan, doa yang sunyi membuatmu lebih mudah memaafkan dan melepaskan beban masa lalu. Sahabat namun kolbu,
Salah satu perubahan yang sering tidak disadari ketika seseorang semakin dekat kepada Allah adalah berubahnya cara ia memandang masa lalu. Dulu mungkin ia sulit memaafkan, sulit melupakan luka, sulit menerima kenyataan yang pernah terjadi. Setiap mengingat masa lalu, hatinya kembali dipenuhi amarah dan penyesalan. Namun setelah ia semakin sering berbicara kepada Allah dalam doa-doa yang sunyi, perlahan sesuatu berubah. Bukan karena luka itu hilang begitu saja, bukan karena semua kenangan menjadi indah, tetapi karena Allah melapangkan dadanya. Allah memberikan kemampuan untuk menerima. Allah memberikan kekuatan untuk memaafkan. Allah mengajarkan bahwa tidak semua luka harus terus dibawa sepanjang perjalanan hidup. Sahabatku, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah membebaskan hati kita sendiri dari beban yang terlalu lama dipikul. Karena hati yang penuh dendam akan sulit merasakan kedamaian, sedangkan hati yang telah Allah lapangkan akan lebih mudah menerima cahaya ketenangan. Dan ketika hati menjadi ringan, kita pun lebih siap menerima berbagai bentuk keberkahan yang Allah siapkan. Yang kesembilan, doa yang sunyi membuatmu lebih yakin bahwa Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Sahabat namun kolbu, ada doa yang Allah kabulkan dengan cepat, ada doa yang Allah tunda, ada pula doa yang Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Semua itu bukan karena Allah tidak mendengar, bukan pula karena Allah tidak menyayangi hambanya. Justru karena Allah Maha mengetahui waktu yang paling tepat. Sahabatku, bukankah seorang petani tidak memanen benih pada hari pertama ia menanamnya? Bukankah buah yang dipetik sebelum waktunya justru belum memberikan manfaat yang sempurna? Begitu pula dengan doa. Allah tidak hanya melihat apa yang kita minta, Allah juga melihat kesiapan hati kita, kesiapan iman kita, kesiapan kehidupan kita. Karena itu, ketika doa terasa lama menunggu jawaban, jangan buru-buru mengira Allah diam. Sesungguhnya Allah sedang mengatur begitu banyak hal yang tidak mampu kita lihat. Allah sedang mempertemukan sebab dengan akibat. Allah sedang membuka jalan-jalan yang belum kita sadari. Allah sedang menjaga kita dari sesuatu yang mungkin akan menyakiti kita jika dikabulkan terlalu cepat. Sahabatku, ketika kamu mulai merasa tenang meskipun doa belum terkabul, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menguatkan keyakinanmu. Dan keyakinan itulah yang akan membuatmu tetap melangkah tanpa kehilangan harapan. Yang ke-10, ketika kamu lebih sering menemukan ketenangan dalam doa yang sunyi, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa ketenangan dalam doa menjadi salah satu tanda yang sangat indah? Karena sebelum Allah memperluas rezeki seorang hamba, seringkali Allah memperluas ketenangan di dalam hatinya. Sebelum Allah membuka pintu-pintu keberhasilan, Allah mengajarkan bagaimana bergantung hanya kepadanya. Sebelum Allah memberikan nikmat yang besar, Allah mengajarkan cara menjaga hati agar tidak sombong ketika nikmat itu datang. Sahabatku, bayangkan jika seseorang memperoleh kekayaan, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia akan terus merasa kurang, terus merasa takut kehilangan, terus merasa hidupnya belum cukup. Sebaliknya, orang yang telah Allah anugerahi ketenangan akan mampu menikmati nikmat sekecil apapun. Ia mampu melihat keberkahan dalam setiap rezeki. Ia mampu bersyukur dalam setiap keadaan. Dan ketika hati telah seperti itu, Allah seringkali mempercayakan nikmat yang lebih besar kepadanya. Maka, jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih betah berlama-lama dalam doa, lebih menikmati percakapan sunyi dengan Allah, lebih mudah menangis ketika bersujud, lebih mudah merasa damai setelah berzikir, lebih yakin bahwa Allah sedang mengatur segalanya. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang biasa, karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan dirimu untuk menerima karunia yang lebih besar. Karunia yang bukan hanya berupa harta, tetapi juga kesehatan,
keluarga yang penuh kasih sayang, kemudahan dalam urusan, keberkahan dalam pekerjaan, kelapangan hati, dan ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh apapun di dunia ini. Sahabat namun kolbu, di dunia yang begitu ramai, Allah masih menyediakan ruang sunyi untuk setiap hambanya. Ruang di mana tidak ada penilaian manusia, tidak ada tuntutan dunia, tidak ada kepura-puraan, hanya ada seorang hamba dan Robnya. Di ruang sunyi itulah, air mata menjadi doa, diam menjadi zikir, harapan menjadi ibadah, dan hati menemukan rumahnya. Sahabatku, jangan pernah merasa rugi jika doa-doamu belum segera dijawab. Karena setiap kali kamu mengangkat kedua tangan kepada Allah, sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatmu. Setiap kali kamu bersujud dalam kesunyian, Allah sedang membersihkan hatimu. Setiap kali kamu menangis karena mengingatnya, Allah sedang melembutkan jiwamu. Dan setiap kali kamu pulang dari doa dengan hati yang lebih tenang, itulah salah satu hadiah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Maka, teruslah menjaga doa-doamu. Jangan hanya berdoa ketika sedang sulit, berdoalah juga ketika sedang lapang. Jangan hanya mengingat Allah ketika membutuhkan pertolongan. Ingatlah Allah dalam setiap langkah kehidupan. Karena hati yang selalu dekat kepada Allah akan selalu menemukan tempat untuk kembali. Dan ketika hati telah menemukan tempat kembalinya, tidak ada badai kehidupan yang mampu benar-benar menghancurkannya. Percayalah sahabat namun kolbu, Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba yang datang dengan hati yang tulus. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh karena berharap kepadanya. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus mengetuk pintu rahmatnya. Mungkin jawaban itu belum datang hari ini, mungkin belum datang besok. Namun, ketika waktu terbaik telah tiba, kamu akan memahami bahwa setiap penantian, setiap sujud, setiap doa yang sunyi, ternyata sedang mengantarkanmu menuju keberkahan yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mencintai doa, menikmati munajat kepadanya, dipenuhi ketenangan hati, dilimpahi rezeki yang halal dan penuh keberkahan, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat namun kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen kapan waktu yang paling membuat Anda merasakan kedamaian saat berdoa kepada Allah. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang menanti jawaban doa agar mereka kembali memiliki harapan dan keyakinan kepada Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam iman, keikhlasan, kesabaran, syukur, dan tawakal. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar selalu hidup dengan zikir, menguatkan langkah kita dalam setiap ujian, serta melimpahkan rezeki yang luas, halal, dan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.